seni dari salah satu belajar keris ataupun seni berkeris itu salah satunya seni menangguh. Seni menangguh. Iya, mengestimasi pembuatan dari pusaka tersebut. Artinya kita menangguh itu artinya menebak ya Pak? Ya, Kebaikan, bukan mangkel yang kemarahan, bukan. Artinya ingin melepaskan segala isi hati urusan duniawi gitu kan Pak. Mumpung ada jenengan yang lebih tahu mungkin. Kan status keris ini ya benda tajam ya. Sebagai tajam. Aman nggak kalau kita bawa kemana-mana gitu? Keluar? Apa harus di acara tertentu? Iya. Apalagi Pak Polisi. Itu saja. Iya. Hilang polisi. Iya. Hilang apa gimana? Dengan pengamalan karena memang ada istilah, ya bukan istilah, ini dalil ya Pak katanya. Al adabu fauqa ilmi gitu kan Pak. Iya. Ternyata kok sinkron sama budaya kita. Ternyata orang Jawa mengenal keilmuan pesantren dari sudut budaya dari dulu juga sudah ada gitu ya Pak. Iya. Jenengan Jawa, saya Jawa, insya Allah bakal rudu karena wong Jawa ki wani ngalah. Bener Mas? Nggih, leres. Iya, wong Jawa ki wani ngalah. Maksudnya ketika ning dalan misale nggawa keris di adang wong kaya kowe. Yo gelut iki wong Jawa mesti matur suwun nek gedhok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Malam ini kita kedatangan narasumber dari pengayom masyarakat, dari instansi kepolisian yang kebetulan beliau menyempatkan hadir untuk menjawab rasa penasaran kita, rasa kurang pengetahuan kita terhadap satu seni budaya yang kita punya ya di Jawa. Masyhur seni itu bahkan sudah diakui dunia dalam bentuk filosofinya terutama. Malam ini kita akan mereview atau membahas keris sengkelet yang akan dibawakan atau dinarasumberi oleh beliau langsung. Iki agak aneh ya. Pengayom masyarakat senang dolanan keris karena mungkin ada apanya gitu kan ya, dari filosofi dari pembelajaran apa yang bisa beliau sampaikan. Langsung saja kita berikan waktunya kepada beliau untuk mengulas sekilas tentang keris sengkelet. Monggo Pak. Nggih, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayahnya kita bisa podcast belajar bersama tentang Tosana ya. Kemudian sholawat serta salam marilah kita tak henti-hentinya kita panjatkan ke junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ilmu-ilmunya, dan mendapatkan syafaat langsung dunia akhirat. Amin. Di episode yang lalu saya membawakan tentang mendarang ya hari ini sengkelat. Sebelumnya perkenalkan saya Budi Susanto. Pas kebetulan dengan tadi bilang saya berprofesi untuk saat ini sementara ya karena ada batasnya pangkat itu ada batasnya ya. Memang jadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat di kepolisian ya. Yang jadi, tidak ada batasnya kan kita sebagai orang Jawa sampai kapanpun tetap Jawa gitu ya Pak. Tetap kalau kita Jawa tetap sampai kapanpun tetap Jawa. Pas kebetulan saya jadi anggota kepolisian di Polres Tegal, bekerja di SPK Polsek Bumi Jawa. Sementara
mandatnya dari beliau, dapat surat perintah tugasnya di Polsek Bumi Di Jawa. Polsek Bumi Jawa. Kemudian saya juga salah satu termasuk pembina di Paguyuban Tosan Aji juga di Patra Ganesha, di Paguyuban Tosan Aji Nusantara Ganesha ya. Dan alhamdulillah sekarang juga masuk di Panjironggojoyo Panjironggojoyo. di padepokannya Mbah Yai Nur Salim, padepokan Tapak Wangun Udung Bengilon ya. Ya mudah-mudahan seperti asma yang beliau dirikan di padepokan ini adalah sumber ilmu. Sumber ilmu. Gedung Bengilon itu ketika gedung itu adalah kumbangan air. Kumbangan. Iya, Bengilon itu kaca. Kaca itu untuk muhasabah. Jadi pengenalan diri lah ya. Pengenalan diri. Iya, tentunya dengan ilmu-ilmu itu. Kalau istilahnya orang-orang pesantren kan gini ya Pak. Sopo sing kenal awake dhewe bakal kenal pangerane jare Iya, ngono Pak. iya. Arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Nah, gitu Pak kan saya. Yang orang nyantri tapi ya ngerti. Kapunten sambil merokok enggak apa-apa ya. Saya dari tadi sudah mulai Pak. Karena Bang, Iya. apa ya Pak? Kalau kita terbatas dengan semacam tidak boleh ngerokok dan lain sebagainya gitu. Kayaknya kok kurang asik gitu loh Iya. Pak. Kecuali kita nih Pertamina ya. Pertamina. Pom bensin aja ngerokok ya. Mohon maaf pemirsa, barangkali kurang berkenan saya merokok. Mohon dimaafkan. Kali ini kita perlihatkan penampakan keris dengan dapur sengkelat ya. Kali ini dengan langgam Jogja atau HB. Enggak. Bentuk penampakan warangka dari HB Gayaman Jogja ini seperti ini, dengan hulu yang terkesan sederhana. Bentuk warangkanya pun sederhana dan kerisnya pun sederhana. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teknik melolos keris ada. Oh alah. Itu pancen apa ya Pak? Ada pakem teknik melolos kerisnya pancen ada Pak? Kalau pakemnya ada, tapi lazimnya saja. Lazimnya. Lazim berarti kita terbiasa, berarti sudah menjadikan adat ya, ataupun adab. Adab ya Pak. Iya. Ketika adab yang dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya. Ya, dari budaya kita budaya yang beradab. Budaya yang beradab. Iya, budaya yang berakhlak. Untuk keris sengkelat sendiri ini memiliki ciri-ciri ya. Ciri-ciri itu kerisnya berluk 13. Nah, cara menghitung luknya itu kalau saya sendiri biasanya dari pertama awalan luk Awalan luk. di atas gandik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itu termasuk yang paling ujung tetap dihitung ya Pak? Ya, Berarti. Dan kebetulan ini keris yang masih utuh ya, karena era pembuatan tangguhnya sendiri. Kalau menurut saya ini putaran dari HB7. HB. Iya, putaran dari HB7 atau Hamengkubuwono 7. Cuma putarannya. Putranya ya Pak? Iya, mungkin kemungkinan di estimasi tangguhnya di Kamardikan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan ya iya. Pak? Cuma memiliki garap yang proporsional, yang sekar kacangnya oke. Mungkin teman-teman bisa menangguh dengan tangguh yang lain, silahkan, tidak apa-apa, karena seni dari salah satu belajar keris ataupun seni berkeris itu salah satunya seni menangguh. Seni menangguh. Iya, mengestimasi pembuatan dari pusaka tersebut. Artinya kita menangguh itu artinya menebak ya Pak? Ya. Menebak ini Kamardikan atau lama Iya, gitu. Menebak itu juga harus ada dasarnya. Harus ada Iya, dasarnya. mungkin dari beberapa bentuk kricikan ya. Misalnya dari sekar kacang,
dari material besi bisa, dari bentuk sogokan, dari bentuk ganja, ya, dari bentuk misalnya pejetan, dari bentuk ronda, ataupun dari bentuk ganja yang nyebit ron ke belakang, yang ngepet orang, ataupun dari panetes, dari bilah tengah, ataupun dari bentuk looknya, kan seperti itu. Biasanya kalau di era-era Brangwetan atau kerajaan-kerajaan yang sebelah timur itu memiliki look yang agak sarponglangi ataupun ular yang sedang berenang. Kalau dari Branggulon memiliki ciri looknya itu look yang kembo ataupun membo yang tidak kelihatan, yang looknya itu samar. Looknya samar. Iya, tapi bisa dilihat, masih bisa dilihat dengan mata. Cuma agak tidak semeliuk Brang yang sebelah wetan. Nah, untuk pamornya sendiri ini waswutah, cuma ada teknik terap pamornya itu dengan menggunakan teknik gedagan. Gedagan ya, bukan gedangan ya. Gedagan. Jadi kelihatan seperti berlubang di permukaan bilah, penampakannya seperti berlubang. Tapi ketika diraba ada enggak lubang. Rata, iya. Rata. Jadi itu akan menghasilkan penglihatan seperti dua dimensi. Mekaten. Ini hampir ketika dilihat dari samping ataupun digerakkan samping ini seperti pamor miring yang istilahnya ke atas seperti kayak kenanga ginuba ataupun pelarak sineret. Nanti kalau belajar pamor nanti ada waktunya sendiri ya pemirsa ya. Sabar teman-teman, Ya, nanti kita sabar, belajar teman-teman. pamor di episode selanjutnya. Kita Ini sementara bahas yang baru dasarannya dulu. Iya. Dalam keris sengkelat ini berfilosofis ketika look 13 itu adalah look yang paling atas ataupun paling tinggi ya. Ketika di puncaknya keimanan seseorang itu dia di angka 13 itu. Di pengetahuan spiritual itu ketika angka 13 adalah angka yang tertinggi. Ini kan perlu ada balance ya Pak. Balance dalam artian kok bisa orang Jawa mengatakan bahwasanya puncak keimanan seseorang ketika sudah di angka 13 itu maksudnya yang seperti apa sih? Kok bisa sampai dibalancekan atau diarahkan ke arah 13 itu Pak? Leluhur kita meyakini ketika di dalam angka spiritual itu yang tertinggi adalah 13. Angka yang tertinggi itu 13. Dan pas kebetulan di dunia perkerisan juga lazimnya paling tinggi look itu 13. Lazimnya 13. Kalau di atas 13 itu kalawijan. Kalawijan. Iya, kalawijan. Kalawijan itu dari kata kala dan wijan. Kala adalah sengkala ataupun waktu, wijan adalah semacam kebutuhan tertentu. Jadi ketika look di atas 13 biasanya dipesan ataupun dibikin pada saat kebutuhan waktu tertentu. Misalnya misalnya di era Kanjeng siapa menghadapi misalnya sosial politik ataupun gejolak perekonomian ataupun persoalan tertentu lah. Oh, jadi zaman dulu juga sudah ada istilahnya pemesanan tentang keris yang memang digunakan untuk senjata khusus ketika memang di atas look 13. Betul. Kalau istilah sekarang kan ya komputer rakitan lah Pak. Komputer rakitan untuk menghadapi desainer sudah beda, untuk menghadapi coding sudah beda. Kalau zaman dulu senjatanya ya keris itu ketika sudah di angka look 13 itu memang pemesanannya secara khusus gitu ya Pak. Ya, untuk menghadapi sesuatu apa gitu. Ya. Yang paling maju Pak di angka look di atas 13 itu apa Pak biasanya Pak? Biasanya Bima Korda ya lo. Bima Korda. Bima Korda di look 15 ya. Bima Rangsang itu di look kalau tidak salah 25 Bima Rangsang.
Bima Rangsang, Bima Korda, Bima Korda. terus Kalawijan. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, Ah, Kalawijan, Bima Rangsang, Bima apa? Bima Roda tadi ya Pak. Bima Korda. Bima Korda itu kan ketiganya itu dari segi nama saja sudah berbeda jelas kan. Otomatis fungsi dan tujuannya dibuat pun berbeda Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, Yeah, yeah. kita ulas sedikit Pak. Ketiganya itu kok bisa sampai ada 3 keris pesanan tentang Bima Roda dan Bima Korda ya. dan Bima Rangsang, kemudian Kalawijan itu untuk apa sih Pak? Nah, ini nanti keluar dari pembahasan tentang sengkelat. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktu. Cut berarti. Maksudnya biar biar pemirsa kita ini rujuk ya, Pak. nggak Satu- terlalu satu melebar arah. dari poin Sengkelat. sengkelat itu. Sengkelat itu dulu pertama kali dibikin itu udah sama Empu Supa. Itu ketika itu kalau nggak salah bertepatan dengan kejadian untuk mengalahkan apa Kanjeng Dia siapa itu. Karena terus itu hilang, sejarahnya kurang begitu jelas itu pembikinan pertama kayak sengkelat lah ya. Yang setelah sekarang itu kan setiap era pasti mengeluarkan sengkelat gitu. Setiap era pasti mengeluarkan sengkelat gitu ya Iya, Pak. setiap era ya seperti ini. Jadi tangguh manapun biasanya tetap ada sengkelat. Nah, karena sengkelat juga ada sebagian orang yang memaknainya tentang sengkelehati, sengkelati. Jadi Sengkelehati itu mangkel berarti Pak, apa gimana Pak? berarti ada sesuatu yang mengganjal, tapi dengan filosofi yang baik, ya kan? Mungkin karena ketidaktahuan ataupun karena kerahasiaan, jadi menjadikan sengkelehati. Ganjalan tersendiri. Kemudian dituangkan dalam bilah pusaka itu Luk 13. Luk 13. Nah, untuk Luk 13 sendiri itu biasa diagem sama pemimpin, tapi yang mendekati paripurna. Sudah mendekati masa habis jabatannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ataupun akan berpindah mandito, netep mandito. Ketika di kesatria sudah dia merasa sudah wayahe ataupun waktunya dia mandito, dia akan mesen pusaka sengkelat. Jadi pemegang sengkelat itu bisa sengkelat ya Pak. Sengkelat itu bisa dikatakan mereka yang sudah mendekati masa paripurna, kemudian ingin lebih mendekatkan diri gitu kan. Iya, betul sekali. Ketika bahasannya wis rampung masalah urusan dunia. Masalah urusan dunianya selesai. Iya, kenyong pan mereki maring Gusti Pangerane, berarti mungkin dalam bahasa santrine itu pan tata uzlah. Mengasingkan diri. Sebelum itu mungkin beliau pesan keris Luk 13. Berarti sengkelat itu sengkelehati, mangkel, kemudian para pemegangnya adalah mereka yang paripurna untuk mandito ya teman-teman. Persiapan mandito digambarkanlah dengan sebuah keris sengkelat mangkelehati gitu kan Pak. Iya. Itu tujuannya mangkel dalam arti kebaikan, bukan mangkel yang kemarahan, bukan. Artinya ingin melepaskan segala isi hati urusan duniawi gitu kan Pak. Sampai menuju singgasananya gitu kan Pak. Iya, betul sekali. Dalam keris kan punya banyak bagian toh Pak. Iya, betul. Kayak di episode sebelumnya kita bahas keris punya banyak filosofinya. Di sengkelat sendiri perbagian itu ada filosofinya enggak Pak? Semuanya ada. Semuanya ada Pak. Karena sengkelat ini kan memiliki ricikan dengan gandik yang sekar kacang. Sekar kacang. Iya, ini seperti tunas kacang kan, itu sekar kacang ataupun bunga kacang atau kecambah lah artinya itu. Kemudian punya jalen yang di bawahnya sekar kacang, kemudian punya jalu memet atau lambe gajah.
di bawahnya ini, bawahnya itu. Kemudian memiliki gerenang. Gerenang juga yang jelas memiliki sokokan rangkap, sokokan depan belakang. Karena kalau tidak memiliki sokokan, ketika itu 13 akan berubah nama dapurnya. Misalnya di Korowelang. Ataupun misalnya sokokan hanya di depan, bukan rangkap, bukan depan belakang ya. Itu akan mengganti ataupun berubah nama dapur. Dan akan merubah filosofinya juga. Akan merubah filosofinya. Iya, betul sekali. Yang ada di keris ini sendiri apa, Pak? Filosofi Ya supaya yang terkandung. Yang terkandung ini harapan dan doanya setiap orang itu akan memiliki fase dengan ketinggian keimanan yang dimana itu harus disudahi urusan dunianya. Bila sudah dianggap paripurna tentang urusan dunia, marilah kita mengenal diri, marilah kita lebih waskita terhadap diri ya. Bahasanya kita menggali ilmu tapi dari dalam diri, kita mengenali diri supaya kita akan lebih dekat mengenal Tuhannya. Jadi bisa diperlambangkan oleh keris sengkelat ini ketika di tatanan luk yang paling akhir, kan seperti itu. Dan kenapa di setiap biarpun ini luk ya, lika-liku luk, tapi tetap ketika di atas itu pasti meruncing ke atas. Meruncing ke atas. Setiap keris seperti itu. Itu berfilosofi ya, kita akan kembali ke atas kepada Tuhannya, kepada Robnya yang menguasai jagat ageng ini. Tapi tentunya ilai rojiun akan kembali kepadanya dengan benar kan? Dengan benar. Dengan paripurna yang bagus. Setelah kita mengenali diri, kita akan balik maring Gustine juga dengan baik. Bahasanya husnul khotimah. Husnul khotimah. Iya, betul sekali. Artinya tujuan dari semua perjalanan kita sampai kita disimbolkan dengan perjalanan ini yang lika-liku, keris ini ingin menjadi simbol bahwasanya sesuatu itu harus diakhiri dengan baik. Iya. Gitu ya Pak. Ilahi rojiun. Ilahi rojiun. Iya, kembali ke Gusti Pangeran. Setelah semua tugas duniawi kita selesai, yuk, maka beralih ke urusan pribadi sampai kita benar-benar husnul khotimah di hadapannya gitu. Dengan cara mawas diri dan mawas kita gitu. Iya. Tentang keris sengkelat, mohon maaf barangkali ada kekurangannya ya. Untuk sesi berikutnya mungkin tanya jawab ya. Silakan. Saya buka penanya tentang seputar keris sengkelat ataupun melebar sedikit, tidak apa-apa, silakan. Monggo. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada jenengan yang lebih tahu mungkin. Kan status keris ini ya benda tajam Ya. sebagai tajam. Aman nggak kalau kita bawa kemana-mana gitu, Iya. keluar? Ah, Apa harus di acara tertentu? iya. Ya, Apalagi Pak Polisi. Itu saja. iya. Hilang lagi Polisi. di jalan. Iya. Hilang apa gimana? Seperti itu. Ya, Seperti saja ya. Terima kasih. Jadi yang ingin ditanyakan itu sebenarnya kurang lebih menyaut hukum negara gitu kan Pak. Artinya biasa saya pernah lihat di TikTok Pak, kasusnya seperti ini, orang bawa semacam belati gitu kan di jalan, kemudian dihentikan karena memang itu termasuk sajam kan, akhirnya diambil lah. Keris ini kan termasuk senjata tajam kan Pak. Itu kalau misal kita bawa kemana-mana atau masih aman atau enggak Pak? Ya, Misalkan ya. ada operasi polisi dan lain sebagainya. Pertanyaan yang menarik ini karena memang zaman sekarang ini sedang marak sekali tawuran, marak sekali begal, ya kan. Memang untuk senjata tajam sendiri dalam hukum itu ketika membawa tanpa ada profesi yang mendukung, membawa senjata tajam itu akan dikenakan pasal undang-undang darurat, di mana ketika itu dalam kondisi biasa membawa senjata tajam tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, kecuali ada profesi yang mendukung, misalnya tukang ngarit ya kan. Tukang ngarit kalau nggak bawa arit nggak mungkin bisa ngarit, ya kan. Tapi ketika itu dihentikan polisi,
itu akan dikenakan undang-undang darurat ya enggak mungkin, karena beliau tukang ngarit profesinya. Sama, apalagi ini tentang pusaka ini sudah diakui UNESCO, sudah diakui oleh dunia bahwa pusaka ataupun keris ini merupakan salah satu peninggalan budaya, warisan dunia tentang budaya tapi non bendawi. Nah, di sini bagi rekan-rekan yang membawa keris ataupun pusaka jangan istilahnya ragu-ragu atau mang-mang ya. Tapi hendaknya seperti ini. Ketika kita berkeris, kita hendaknya mengikuti tentang filosofi ataupun ajaran-ajaran yang terkandung dalam sebilah pusaka ini. Jadi ngapunten ya. Dalam bilah pusaka ini, ngapunten. Dalam warangkanya pun, hulunya pun, ini pasti tumungkul atau nunduk ke bawah. Iya. Jadi kita siokianya ketika berkeris, ya harus rendah diri, rendah hati. Iya kan? Jadi nyuwun sewu ngapunten, ketika orang berkeris terus sikapnya masih arogan, masih bahasannya ya wong Tegale ceng-cang ya. Sangat bertentangan, galgile. Iya, itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan dengan filosofi ataupun kandungan kaidah filosofi ilmu yang terdapat dalam bilah keris itu sendiri. Nah, memang pada dasarnya keris itu memang senjata tajam, senjata tikam, senjata hunus. Tapi yang beralih fungsi, ya kan, menjadi suatu benda budaya yang di dalamnya banyak sekali filosofi dan harapan dan doa. Jadi ketika jenengan Jawa, saya Jawa, insya Allah bakal rudu karena Jawa ki wani ngalah. Bener Mas? Nggih, leres. Iya, wong Jawa ki wani ngalah. Maksudnya ketika ning dalan misale nggawa keris di adang wong kaya kowe. Yo gelut iki wong Jawa mesti matur suwun nek gedhok. Nggih, matur suwun. Karena memang di Jawa biasa di sisi ngalah gitu kan, memang Jawa juga ada istilah ngalah, ngalih, nembe ya Pak, ngamuk. Enggak seperti itu. Enggak. Itu kan ajaran filosofi yang ya, maksudnya diblondrokna lah, diblondrokna. Iya. Keren-keren tok aslinya orang. Aslinya yang sejatinya ngalah itu kan seperti ini. Ketika ngetan itu menuju wetan, ketika ngulon menuju ngulon. Ketika ngalor itu menuju lor. Nah, ketika ngalah itu menuju Allah. Menuju Allah. Iya. Bahasannya pasrah. Pasrah. Iya. Jadi ngalah itu belum tentu kalah. Hanya tidak mau berselisih saja. Karena perselisihan dalam bentuk apapun, crossing dalam bentuk apapun, itu tidak akan menimbulkan kebaikan, tapi hanya menjadikan itu suatu bentuk permusuhan ataupun ketidakbaikan. Jadi kebanyakan orang Jawa ya harus ngalah. Wani ngalah, iya. Tapi ingat, ngalah durung tentu kalah. Durung tentu kalah. Jadi iya, kita dapat ilmu lagi perihal ini, mulai bermalah sampai ngalah. Ngalah itu ngalor itu yo ke arah lor, ngulon itu ke arah barat. Iya. Kemudian selanjutnya ke arah lain lah. Kalau ngalah itu ke arah Tuhan dengan sebuah kepasrahan. Tapi ada satu catatan sebelum kita ngalah ke arah Allah tanpa ikhtiar itu ya enggak bisa. Tetap semuanya pakai ikhtiar. Semuanya pakai proses dan lain sebagainya. Baru kita sampai fase untuk mengalah secara mutlak, pasrah sautuwe. Gitu mungkin ya Pak. Iya, leres. Dan satu kandungan filosofi yang ada di pusaka ini yang mungkin rekan-rekan bisa akan ingat terus-menerus tentang ini. Ketika bentuk fisik, bagusnya fisik ini karena ada filosofi yang di belakangnya, atau jiwa, atau roh. Bagusnya roh, bagusnya jiwa itu karena mempunyai ilmu, akan mempunyai ilmu, dan ilmu itu akan menimbulkan adab, kebaikan. Dan ketika ilmu itu akan bagus ketika ada pengamalannya, karena ya kan?
Iya, karena memang gini Pak, enggak ya, setahu saya Pak katanya gitu. Iya. Ini kok masuk malah pembelajaran ini sama yang saya tahu dari teman-teman senior yang katakanlah di pesantren. Orang itu dihiasi dengan ilmu, kemudian ilmu itu menimbulkan adab, dan adab itu berfungsi ketika dipraktekkan. Leres Iya, kados iya, dengan tadi. Pengamalan, karena memang ada istilah, ya bukan istilah ini, dalil ya Pak katanya. Al adabu fauqa ilmi gitu kan Pak. Iya. Ternyata kok sinkron sama budaya Iya. kita. Ternyata orang Jawa mengenal keilmuan pesantren dari sudut budaya dari dulu juga sudah ada gitu ya Pak. Iya. Dan sangat apa ya? Menurut saya sangat balance. Ahlul Islam wa ahlul Jawi. Iya. Dan saya teruskan ya. Dan ketika amalan itu akan sempurna ketika ada keikhlasan. Ketika ada keikhlasan. Iya. Jadi rupa bagusnya itu ada jiwa. Jiwa itu akan bagus lagi itu dengan ilmu, karena akan memunculkan adab, dan ilmu akan menjadi baik ketika diamalkan. Nah, ketika pengamalan akan lebih baik lagi dan lebih sempurna ketika ada keikhlasan. Circle putaran tersebut berarti kuncinya satu, mau mengamalkan gitu ya Pak. Ya. Dan mau belajar. Iya, ngangsu kaweruh. Ya, termasuk seperti ini ya, bareng-bareng belajar. Khususnya saya mengingatkan diri sendiri, kemudian sama-sama bareng belajar. Dan mungkin bagi pemirsa YouTube, kalau ada yang kurang dari saya, mohon dimaafkan karena memang keterbatasan ilmu saya, karena kefakiran ilmu saya. Dan bisa ditambahkan di kolom komentar, silahkan. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe biar bisa langgeng, bisa istiqomah kita dalam mengedukasi budaya khususnya di perkerisan. Silakan untuk pertanyaan kedua, barangkali ada lagi. Nah, semisal Pak, kalau pusaka tersebut masalah pemaharan nih. Masalah pemaharan, apakah bisa suatu bilah keris bisa menjadi investasi untuk perjalanan masa depan kita, investasi tentang kita berkeris sambil nguri-nguri budaya, sambil kita di jalur pemaharan, itu gimana Pak menurut Bapak? Bertanya masalah pemaharan tentang pusaka, apakah nantinya bisa dijadikan investasi ataupun akan bertambah nilainya. Perlu diketahui para pemirsa YouTuber ya, pusaka juga termasuk salah satunya itu adalah simbol tentang status sosial ya. Dimana ketika pusaka tersebut misalnya itu diagem ataupun pemesannya beliau-beliau, ndoro-ndoro yang ada dalam keraton, tentunya status sosialnya akan berbeda dengan pusaka-pusaka yang dimiliki oleh mungkin oleh orang-orang yang biasa. Nah, di sini ketika pemaharan itu akan melonjak juga, akan mengalami kenaikan nilai. Iya. Tansaya tua, tansaya mulya. Iya, begitu juga termasuk tersebut. Terus tentang presisi garap, presisi terapamur ataupun bahan yang digunakan, itu juga menentukan suatu nilai pemaharan. Di samping dari status sosial dulu, juga dari sejarahnya. Itu akan berbeda walaupun satu era, misalnya di era Mataram Sultan Agung. Ketika pengagemnya itu ngapunten Kanjeng Ndoro, itu nilai pemaharannya, nilai maharnya itu akan berbeda dengan ketika keris-keris era Mataram yang diagem di bawahnya, status sosial yang di bawahnya. Misalnya rakyat jelata ataupun orang-orang yang biasa itu kan tetap punya keris. Tapi ketika kerisnya diagem sama Kanjeng Ndoro yang di beliau yang di kerajaan Punggawa Raja,
itu akan memiliki status sosial ataupun nilai pemaharan yang tinggi. Jadi banyak juga ketika pusaka yang beredar di masyarakat ini dulunya dipegang oleh Kanjeng Doro ataupun beliau-beliau punggawa-punggawa raja, yang sehingga ketika dalam ilmu perkerisan, dalam dunia perkerisan itu akan menjadikan nilai yang lebih tinggi dalam status pemaharannya. Misalnya karena ada ngapunten, ada yang dikinatah ataupun berhiaskan emas, emas yang 24 karat. Itu dengan keris yang biasa tentunya nilai ekonomisnya untuk pemaharan akan lebih tinggi yang sudah berhiaskan emas. Kan seperti itu. Nah, nanti kapan waktunya kita ulas tentang pusaka-pusaka yang berkinatah ataupun yang memiliki tampilan-tampilan hiasan yang itu memang dikasih emas ataupun dimuliakan pada saat itu ya. Entah itu karena berarti cara mendapatkannya ataupun memang itu gelar penghormatan dari mungkin dulu atasannya terhadap bawahan. Misalnya karena penghargaan dalam perang ini misalnya, jenengan ketika itu jadi komandan peleton mana, karena berhasil saya kasihkan koin emas. Tulung mau pusakanya diwein dimuliakan pakai emas. Nah, nanti digarap. Ada juga yang memang jenengan nanti pesan pusaka yang langsung dikinatah. Karena jabatannya. Karena jabatannya. Iya, karena penghargaan jabatan dari Doronya kan seperti itu, dari pimpinannya. Oke, jadi memang keris ini semakin istilahnya saya jadi teringat ketika tadi pertanyaannya perihal harga, apakah harga keris nantinya bisa menjadi investasi dan lain sebagainya gini. Ada satu trik. Kok maktuing ketika di era kini banyak dropshipper yang menjual barang, kalian yang tidak berminat menjadi dropshipper, banyakkanlah relasi teman-teman yang punya keris, maka jadi belantik yang baik, cuan tetap. Begitu kurang lebihnya. Iya. Ini juga bisa dibisik-bisik sama Pak Budi, beliau kolektor besar, santai saja. Itu kolektor, kolektor. Yang kolek didol. Tapi ada satu ini ya yang saya pegang. Ketika pusaka itu akan mencari tuannya. Jadi seperti ini. Saya merawat beberapa bilah keris dan ketika itu memang pusaka itu harus bergeser perawatannya alih rawat. Ya, memang itu masih dalam jalur keduniawian. Tapi saya tetap menggarisbawahi itu wayahe dirumati yang Doronya yang baru. Jadi sajane kan dheweke ibaratnya gantian ngurmati. Iya, mungkin setelah saya yang pegang, kita tidak tahu siapa lagi yang akan menghormatinya. Saya yang menguri-nguri lagi di bawah saya ataupun setelah sayanya, ya kan. Nah, pas kedunungan Sakder mau melampahi, bahasanya nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya. Dan yaitu keberkahan dari nguri-nguri budaya salah satunya yaitu tentang status sosial ataupun di sosial ekonomi. Dan ya luar biasa mesti pangeran guys. Banyak jalannya. Iya, banyak jalannya. Cuma seperti ini. Untuk teman-teman perkerisan semuanya saja, matur suwun ya. Jangan merendahkan status sosial budaya ya, ke dalam status sosial ekonomi. Yakin saja ketika kita meninggikan budaya, sosial ekonomi akan mengikuti. Iya. Karena bagaimanapun di dalam tatarannya sosial budaya itu lebih tinggi. Karena apa? Dalam sosial budaya itu ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada sosial ketuhanan, ada ketuhanan di situ. Ada kemanusiaan di situ. Dan ada adab akhlak, ataupun ada hubungan dengan alam, ada hubungan dengan sesama. Tapi ketika sosial ekonomi
berarti kan kita hanya dengan manusia. Tidak dengan yang lain. Iya. Urusannya duniawi ya duniawi. Iya, Beda dengan keris, walaupun itu bisa diperjualbelikan tapi tata caranya yang berbeda karena Iya. memang ada sebuah istilah keris itu akan mencari tuannya gitu Ya ya, Pak. betul. Ketika ngapunten dalam pemilikan pusaka ini, pengerawatan pusaka ini juga kita akan berbicaranya lebih halus Lebih tentang halus. jual belinya. Tentang jual Kita beli. ganti dengan makna pemaharan. 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 Contohnya gimana Pak? Contohnya? Nah, ketika pemaharan itu kan tidak tergantung ataupun tidak mempunyai standar, misalnya harga eceran tertinggi, itu tidak ada itu. Nggak ada istilah retail, nggak ada Nggak istilah ada. grosir ya Pak. Nggak ada. Biasanya kan Ah. harga grosir lebih murah lah. Tak tuku Iya. keris, Ah. sapiro Pak sakodi misalnya. Iya, iya. Cuma bahasa-bahasa sekarang kadang-kadang itu yang merendahkan sendiri. Berarti pelakunya sendiri yang merendahkan. Pelakunya yang rendah. Sedangkan zaman dulu tetap tidak ada. Saya pernah diceritain ketika dapat pusaka, Mas, dulu mbah saya mahar keris ini itu kebo 5 misalnya itu. 5. Coba dirupiahkan, kan luar biasa sekali. Maksudnya diimbangi dengan nilai tukar rupiah sekarang dengan kerbau 5. Enggak kaji pingdo. Iya kan, misalnya seperti itu. Nah, jadi marilah kawan-kawan kita tetap meninggikan budaya kita tetap menghormati budaya kita dengan cara ya kita tetap melestarikan budaya dan jangan menjatuhkan budaya itu sendiri. Dengan laku kita, dengan cara kita, kita tetap meninggikan budaya. Kita tetap sendiko dengan leluhur, kita tetap sembah bakti terhadap orang tua, tetap leluhur kita, supaya kita mendapatkan keberkahannya di situ. Dan yakin ketika sosial ekonomi kita bertambah ataupun menjadi baik, itu keberkahan dari beliau-beliau ataupun doa-doa dari beliau. Dari orang tua kita. Aku itu sapa-sapa yang orang itu mana mana papa nenek ya gue ya. Oke, seperti saja. Matur suwun pada Sustrisna Tosan Aji ataupun YouTuber, subscriber dari Ronggojoyo dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dari penjelasan dari saya mohon maaf. Dan ketika itu pun ada lebihnya, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di episode berikutnya tentang Tosan Aji. Tetap kita jaga kekompakan, kita jaga perseduluran. Salam Tosan Aji Nusantara. Salam Salam Panji Ronggojoyo.